Jadi nggak harus punya gitu loh. Sama saya juga nggak punya apa-apa mulainya ya. Kita gagal 4 kali kita gagal. Yang kelima baru berhasil. Ya, TK Khalifah alhamdulillah sekarang di Bogor ada 2. Ya, di seluruh Indonesia ada 80-an. Bimbel ada 7. SD ada 2, alhamdulillah. Daycare ada belasan. Total 100-an cabang se-Indonesia under Khalifah Group. Ya, itu kita mulai juga ya dari kecil-kecil dulu. Dari rumah yang sifatnya nyewa. Ya, kita pakai juga investor awal-awal gitu dan seterusnya. Ya. Jadi impian boleh besar mulai dari yang kecil. Karena semua yang besar berawal dari yang kecil. Itu pesan saya, ternyata itu juga pesannya Maerot ternyata. Ya, pesannya sama ternyata. Ya. Yang nggak ngerti nanti kita bikin seminar lagi ya, sana kita bikin ya. Jadi kalau kiri itu harus urut. Mapan dulu baru nikah, nggak mapan nggak nikah dia. Cukup dulu baru sedekah, nggak cukup nggak sedekah dia. Kalau kanan nggak harus urut, mapan nikah, tak mapan juga nikah. Justru nanti setelah nikah nanti jadinya dimapankan, dikayakan. Allah mengatakan aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu baru nikah. Akhirnya apa? Nggak kaya-kaya itu. Akhirnya kayanya usia 70 tahun. Akhirnya nikahnya di usia 71 gitu. Ya, kelamaan. Ya. Kalau udah usia segitu namanya perjuangan hidup itu, ya. Berjuang dulu baru hidup gitu ya. Nah. Jadi mapan atau belum mapan nikah. Justru setelah nikah jadinya dimapankan. Cukup nggak cukup kita sedekah. Nanti jadinya dicukupkan. Sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah disuruh sedekah harta. Ini ayat yang ngomong. Ya, agar apa? Agar kita keluar dari kemiskinan, agar kita keluar dari kesempitan. Orang kaya nggak bersedekah tetap kaya dia. Percaya sama saya. Cuma hartanya nggak berkah. Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep hidupnya, tahu nggak? Jadi orang miskin lebih arjan untuk bersedekah agar dia keluar dari kemiskinan, agar dia keluar dari kesempitan. Nah, cara pikir kita selama ini berharap si kaya yang berkorban. Ini yang bikin kita akhirnya susah untuk keluar dari kemiskinan. Dan kalau kita susah, kita nyalain pemerintah. Kita susah nyalain sekolah kita. Ya, susah nyalain orang lain. Ini bikin kita nggak bisa berubah. Sekarang nih orang nih culture-nya buruk sekali gitu. Berharap ada ya sang penyelamat yang menyelamatkan Indonesia akan membereskan semuanya. Ini cara pikir yang salah. Siapapun presiden kita, berapa bulan kemudian tanggung jawab sukses itu di tangan kita. Ya. Kalau pemerintah mau bantu, presiden mau memudahkan, itu alhamdulillah. Enggak pun juga enggak masalah. Itu cara pikirnya. Jangan berharap selalu seperti itu cara pikirnya. Menjelang pemilu akan ada turun nih. Ini katanya itu. Ya, ini cara pikir orang tradisional yang di kampung-kampung, di gua-gua, di pohon-pohon, tahu nggak? Ya. Dia berharap kayak gitu tuh terus tuh. Ya. Kita manusia modern buang kebiasaan seperti itu. Ya, dan hadisnya nggak ada. Ngapain dipikirin? Simple aja. Ada nggak hadisnya tentang yang bakal menyelamatkan ini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak usah dipikirin. Simple. Jadi hidup tuh kita nggak terombang-ambing semuanya. Kalau saya simple aja. Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Saya percaya. Kalau nggak ada, saya nggak mau. Selesai. Walaupun ribuan orang ngomong gitu, walaupun jutaan orang ngomong gitu. Karena apa? Ayatnya bilang, kalau kau ikut mayoritas manusia, kalau kau ikut kebanyakan manusia, engkau bakal tersesat. Ya, makanya orang sukses, orang selamat, orang yang kaya itu minoritas. Ya, minoritas. Jadi yang itu tuh sedikit. Dan Nabi berdoa biar menjadi yang sedikit ini. Ada Nabi katanya pernah berdoa, ya Allah masukkan aku jadi golongan yang miskin dan masukkan aku ke surga ya bersama golongan yang miskin katanya. Ya, itu doanya benar, hadisnya kuat, terjemahannya salah. Karena Nabi berdoa sebenarnya jadikan aku golongan yang sedikit, ya bukan miskin. Karena doanya itu jadikan aku golongan yang kholil. Masukkan aku ke surga bersama golongan yang kholil. Kholil artinya sedikit, bukan miskin. Di masjid-masjid ngomongnya miskin semua tuh, ya. Ini salah kaprahnya itu, ya. Jadi Nabi doa untuk miskin ternyata tuh katanya. Saya cek tuh apa benar itu, ya. Saya cek, doanya itu menjadi golongan yang kholil, golongan yang sedikit, ya. Nah, jadi tidak harus urut. Terus kalau kiri ini dia sangat-sangat terencana. Rencana itu harus, ya. Tapi kalau kebanyakan rencana jadinya bencana. Proposal sial jadinya malah itu. Ya. Jadi rencana iya, matangkan sebisanya, habis itu apa? Action segera. Nanti sambil jalan disempurnakan. Kalau orang kiri pengen sempurna dulu baru jalan. Orang kanan dia berusaha sebisanya terus disempurnakan sambil jalan. Itu bedanya. Persis seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Waktu itu Indonesia belum merdeka. Mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya? Belum merdeka, kacau balau. Gimana caranya biar merdeka?
Simpel kan? Merdeka, selesai. Ya kan? Langsung proklamasi. Tapi Pak masih kacau balau Pak. Tenang, itu akan diatur dalam tempo yang, nah ya udah. Udah selesai. Jadi nanti kalau ditanya sama calon mertua gitu kan, rumahmu mana? Kan mau nikah tuh, ngelamar tuh ya. Rumahmu mana? Kendaraanmu mana? Tenang Ma, itu akan diatur dalam tempo yang, nah ya. Itu jawabannya ya. Jadi menikah itu mengayakan, sedekah itu mengayakan. Kalau kita bersegera dalam sebuah action, amal itu juga mengayakan. Ya, jadi segerakan. Gini loh, kalau bisnis itu ya, kalau kita melangkah, kita pasti mikir. Tapi kalau kita mikir terus, nggak bakal melangkah. Ya, pasti udah itu. Dihitung semuanya, ROI, BEP, payback period, nggak jalan malah itu. Ngeri malah jadinya tuh. Ya. Tapi kalau udah jalan, udah, memang harus dihitung, harus dihitung. Kecuali kita bikin bisnis skala besar, melibatkan duit sampai ratusan juta sampai miliar, itu dihitung, ya. Dan biasanya orang itu udah bikin situ, dia udah melalui yang fase-fase yang sekian juta. Tapi kita masih mau buka gerobak satu ini, nggak usah dihitung, apa dihitung, buka aja sudah. Saya bilang, ya apa yang mau dihitung? Dia juga nggak ngerti mau hitung apa gitu loh, ya kan? Apa yang mau dihitung coba? Punya usaha juga belum pernah gitu, ya. Nah jadi orang kayak gini baiknya mulai aja, ya. Tapi kalau misalnya itu skala besar, nah ini makanya saya bilang mulailah dengan yang kanan. Setelah itu apa? Iringi dengan yang kiri. Ya, kalau kita makin besar apa ini, baru di backup kirinya mesti kuat. Ya, kirinya mesti kuat. Next. Pasang bidadari. Siapa ini? Bidadari pertama siapa? Orang tua dan mertua. Ya, dalam konteks sempit namanya ibu kita. Dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua. Ini bidadari yang pertama. Masih saya belum punya mertua, makanya nikah. Ya. Dalam Islam itu kalau udah nikah ya, itu orang tua kita, mertua kita itu sama. Apakah kita pengen istri kita memperlakukan orang tua kita dengan berbeda? Tentu nggak mau. Jadi kalau sudah nikah ini sama semuanya. Jadi ibaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya, Imam Syafi'i, kita sudah wudhu ya, kita sentuhan sama mertua itu nggak membatalkan. Gitu. Sampai kapanpun tetap jadi orang tua kita. Kita bercerai dengan anaknya sekalipun, dia tetap orang tua kita. Ya. Jadi jangan dibedakan. Kalau hati pasti beda. Tapi kalau perlakuan hendaknya sama. Kalau ini beli baju juga. Ini jalan-jalan, ini juga jalan-jalan. Mesti seperti itu. Ya. Karena kita pun juga pengen istri kita memperlakukan orang tua kita dengan sama dengan orang tuanya dia. Ya. Jadi bidadari pertama adalah orang tua dan mertua. Ya. Makanya Nabi Adam itu nggak kaya. Kenapa? Nggak punya orang tua, nggak punya mertua dia. Ya kan? Nah, iya, jadi nggak ada yang mendoakan itu. Ya, makanya sulit kayaknya. Ya. Makanya kalau Lebaran bingung dia tuh mudiknya kemana itu ya. Nah. Ya.